Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla kita masih dimudahkan langkah kita untuk kembali menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengajak orang lain untuk mengamalkan apa yang sudah kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat akan membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat akan semakin menambah kecintaan Allah dan keridhaan Allah kepada diri kita. Maka dari itu di antara perintah Allah kepada nabinya adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk terus mendapatkan tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wakul, wahai katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Allah memerintahkan kepada nabinya agar meminta kepada Allah ditambahkan ilmu. Tidak pernah Allah mengatakan kepada nabinya untuk mengatakan wakul Rabbi zidni amwala, ya Allah tambahkanlah untukku harta. Enggak pernah. Tidak pernah dikatakan Rabbi zidni aulada. Tidak pernah Allah memerintahkan kepada nabinya untuk ditambahkan anak-anak dan keturunan. Tetapi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Karena ketika seseorang memiliki ilmu, maka jalannya akan diterangi dengan ilmu itu. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengungkapkan perbedaan antara orang yang punya harta dengan orang yang punya ilmu. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Tapi kalau kita suruh milih mana antara ilmu dengan harta, pasti banyakkan dari kita pasti akan milih punya ilmu dan punya harta. Tapi seandainya kita harus memilih, maka al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa sebabnya? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Kalau kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, maka diri kita akan terjaga dari perkara-perkara yang Allah murkai. Diri kita akan terjaga sehingga langkah kita selama hidup di dunia akan senantiasa dijaga oleh Allah sesuai dengan pemahaman ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu kita akan menjaga diri kita, menerangi jalan kita baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda kalau kita hanya punya harta saja tapi nggak punya ilmu. Kalau seseorang punya harta saja, wa anta tahrusul mal. Kalau kita punya harta, maka kita yang akan dipaksa untuk menjaga harta kita. Kita lihat orang-orang kaya mesti tidurnya kadang-kadang nggak bisa nyenyak. Beda dengan orang-orang yang nggak punya, tidur nggak pakai AC bisa tidur. Tidur ada banyak nyamuk bisa tidur. Orang kaya biasanya tidurnya pakai AC, kemudian rumahnya juga gedong, bersih. Tetapi banyak di antara mereka yang nggak bisa tidur, sehingga mereka harus makan obat-obatan penenang buat tidur dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Banyak pikiran. Karena dia dipaksa untuk menjaga hartanya.
Maka dari itu biasanya di rumah dipasang CCTV, dipasang security, dikasih anjing pengaman, sampai dipasang anjing pengaman dan lain sebagainya. Punya mobil bagus diasuransikan, punya rumah bagus diasuransikan. Jadi itu sudah menjadi hukum alam. Seseorang kalau punya harta, dia akan dipaksa untuk menjaga hartanya. Tapi kalau orang punya ilmu, ilmu itu yang akan menjaga seseorang. Maka alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dalam kesempatan sore hari ini Allah masih mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Dan seseorang ketika dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami perkara agamanya. Berarti para ulama mengatakan mafhum al-mukhalafah, kebalikan dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak Allah mudahkan untuk bisa memahami perkara agamanya, maka dia termasuk orang yang tidak Allah inginkan kebaikan atas dirinya. Allah wajibkan kita untuk salat, otomatis kita harus tahu tata cara wudu, tata cara menghilangkan hadas dan najis, dan tata cara salat yang baik dan benar. Kita punya perdagangan misalnya, maka kita harus tahu tata cara berdagang yang baik dan benar. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kedzaliman kepada orang lain, tidak merampas hak milik orang lain, dan tidak juga mengandung unsur gharar, penipuan. Maka setiap dari aktivitas kita harus dilandasi dengan ilmu. Dan alhamdulillah, semoga kajian kita menjadi sebuah sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini di atas jalan kebaikan, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan kajian kita akan kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana kita tahu, di bagian dari kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi menyebutkan kitab Al-Umuru Al-Manhiyu Anha, perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Sudah kita bahas, di antara perkara yang dilarang adalah kita dilarang untuk melakukan ghibah. Ghibah adalah menyebutkan keburukan saudara kita, sedangkan saudara kita yang disebutkan keburukannya itu tidak ada bersama dengan kita. Ibaratnya orang Jawa ngerasani. Walaupun apa yang kita rasain itu benar, walaupun yang kita sampaikan itu benar, maka itu hukumnya adalah ghibah. Kalau enggak benar, maka sudah masuk yang namanya buhtan, fitnah, kedustaan, kebohongan. Maka hukumannya, dosanya jauh lebih besar daripada ghibah itu sendiri. Yang kedua, setelah membahas ghibah, Imam Nawawi membahas juga masalah namimah, mengadu domba, menyebarkan perkataan yang buruk di tengah masyarakat untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dan ini termasuk perkara yang biasa dilakukan, akan tetapi sangat berbahaya bagi orang yang melakukannya. Sudah kita bahas, Rasulullah pernah melewati 2 buah kuburan, dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah bahwa kedua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah. Maka Rasulullah menyebutkan mereka diadab bukan dengan perkara yang besar, akan tapi perkara yang dianggap remeh-temeh, sangat mudah untuk ditinggalkan. Maka disebutkan Rasulullah, di antara mereka ada yang hobinya melakukan namimah, adu domba. Mengadu domba, memecah belah masyarakat, menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, berita dusta, menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian atas seseorang tertentu, padahal itu bukan sesuatu yang benar. Hati-hati.
Ini termasuk dosa besar dan diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah adab yang sangat berat sekali. Kemudian Imam Nawawi masuk ke dalam bab berikutnya, bab 258. Di bab 258 di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bab an-nahyu an naqlil hadis wal kalamin nas ila wulatil umur. Bab dilarangnya menukilkan atau menyampaikan suatu perkataan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kepada pemimpin, kepada orang disegani, kepada orang dihormati. Jadi ngomongin seseorang kepada orang yang disegani di tengah masyarakat, padahal omongan itu bukan omongan yang penting-penting banget. Idza lam tad'u ilaihi hajah, jika enggak ada kepentingan di situ. Ka khaufi mafsadati wa nahwiha. Sebagaimana contohnya kepentingan itu adalah sebagaimana orang yang dia melakukan keburukan dan orang-orang atau warga itu takut akan keburukan yang dia lakukan. Maka boleh bagi seseorang untuk melaporkan keburukan seseorang kepada wulatul umur, kepada orang yang disegani dalam suatu masyarakat tertentu atau pimpinan dari suatu masyarakat tertentu, dengan harapan bahwa pemimpin tersebut atau tokoh tersebut bisa menghentikan keburukan orang tadi. Tapi kalau sekedar omong kosong aja, suatu omongan, oh si fulan kemarin saya dengar karena dia tetangga saya, dia baru mukul istrinya, dia baru gebukin anaknya misalnya, disampaikan ke siapa? Ke orang lain, sehingga menimbulkan sesuatu kebencian di dalam hati orang lain, maka itu yang tidak dibolehkan. Maka di sini disebutkan di antara dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam suatu dosa dan permusuhan. Dan ketika seseorang menukilkan suatu kejadian yang dialami orang lain kepada orang yang lain, pada hakikatnya ini bagian dari tolong menolong dalam suatu kemaksiatan dan dalam perbuatan yang menimbulkan permusuhan. Kemudian setelah itu Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis, dan ini menjadi satu-satunya hadis yang disebutkan dalam bab ke-258. Menjadi satu-satunya hadis yang disebutkan di bab ke-258, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a. Janganlah seseorang di antara sahabat-sahabatku menyampaikan sesuatu kepadaku tentang seseorang dari sahabatku yang lain. Jadi ngerasani sesama sahabat, ngerasani sahabat yang lain kepada Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW. Jadi di sini larangan dari Rasulullah untuk ngerasani seorang sahabat ngerasani sahabat yang lain di depan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan, fa inni uhibbu an akhruja ilaikum. Sungguh aku ingin keluar menemui kalian ketika aku bertemu dengan kalian, wa ana salimus sadr, aku dalam keadaan hatiku dalam keadaan bersih. Karena kecenderungan manusia ketika dia mendapatkan suatu berita buruk akan suatu keburukan dari seseorang, maka ketika orang tadi ketemu dengan orang yang tadi dirasani, maka biasanya akan menimbulkan, wah ini orang yang kemarin temanku ngomongin tentang dia, katanya dia baru ngebukin istrinya, ngebukin anaknya misalnya. Lalu otomatis di dalam dirinya akan timbul suatu persepsi bahwa orang ini bengis, orang ini kejam, orang ini tidak penyayang dan sebagainya. Dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah ingin ketika ketemu dengan sahabat yang lain, dengan orang lain, dalam keadaan hatinya bersih. Tidak memiliki kecenderungan tertentu, tidak memiliki suatu perspektif atau pandangan negatif tertentu. Dan sesungguhnya setiap dari kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan setiap dari kita akan selamat. Bagi orang yang selamat adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat tidak membawa kebencian, tidak membawa dendam, tidak membawa permusuhan, tidak membawa suatu hal-hal yang menimbulkan persengketaan dan lain sebagainya. Itulah hati yang selamat. Dan di hari kiamat nanti ada segolongan manusia yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang muflis. Rasulullah mengatakan pada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah engkau siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan, "Alladzi la mala dirhama wala dinar." Mereka yang nggak punya duit, nggak punya uang emas, nggak punya uang perak, kata para sahabat. Rasulullah mengatakan, "La, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat, akan tetapi dia datang pada hari kiamat dengan berbagai amal soleh, akan tetapi dia telah menumpahkan darah seseorang, mengambil harta seseorang, menginjak-injak harkat dan martabat seseorang, baik dengan ghibah maupun dengan namimah." Maka di hari kiamat nanti kita nggak bawa uang. Maka dari itu filosofinya kenapa kafan itu nggak ada kain, nggak ada sakunya, karena memang yang kita bawa adalah bekal amal soleh. Nggak bawa duit, nggak bawa emas batangan, nggak bawa makanan dan sebagainya. Kita memang nggak bawa apa-apa. Maka filosofi kafan nggak ada sakunya karena kita memang nggak bawa bekal apa-apa. Kita hanya membawa bekal takwa, amal soleh yang sudah kita perbuat. Nah, ketika di hari kiamat nanti kita nggak bawa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, maka dengan cara apa kita membayar atas keburukan yang pernah kita lakukan? Selama di dunia kita pernah numpain darah seseorang, membunuh seseorang. Selama di dunia mengambil harta seseorang, selama di dunia menginjak-injak harkat dan martabat seseorang, lalu bayarnya bagaimana? Maka cara bayarnya adalah kebaikan yang dimiliki oleh orang tadi ditransfer ke orang yang melakukan kedzaliman. Nah, kalau kemudian kebaikannya sudah habis bagaimana kira-kira? Maka keburukan orang yang jadi korban dipindahkan kepada orang yang melakukan hal-hal yang menginjak-injak harkat dan martabat sesama muslim tadi. Maka dari itu Rasulullah betul-betul menjaga itu. Rasulullah adalah panutan kita, uswatun hasanah kita. Jangan sampai setiap tahun kita hanya merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata tuntunan beliau kita begitu jauh dari apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sampai hati-hati banget. Rasul melarang seorang sahabat untuk menceritakan keburukan sahabat yang lain di mata Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah tidak ingin menemui salah seorang dari sahabat Nabi dalam keadaan hatinya itu nggak bersih, kotor, dipenuhi dengan kotoran-kotoran yang kotoran itu belum tentu terbukti kebenarannya. Jadi bayangkan sampai Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, dijamin dibebaskan dari siksa api neraka, dijamin diangkat derajatnya saja, begitu hati-hati. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kita tiap hari begitu lancangnya membicarakan keburukan orang lain. Yang kita setiap hari begitu lancangnya melakukan suatu kedustaan dengan mulut kita. Maka kita lebih berhak untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mengamalkan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, karena sesungguhnya kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah kita juga akan dikumpulkan dengan beliau di dalam surganya nanti.
Bagaimana cara kita mencintai Rasul SAW? Caranya adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, mencontoh perbuatan-perbuatan beliau, mengikuti arahan-arahan beliau. Nah, itulah cara kita, cara yang paling mudah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan dalam hadis yang berulang saya baca, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang dia enggan untuk mentaatiku, maka dia dikatakan enggan untuk masuk ke dalam surga. Sungguh umat Islam begitu mudah masuk surga. Caranya adalah dengan mengikuti petunjuk dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Imam Nawawi menyebutkan bab berikutnya, bab ke-259. Bab 259 adalah bab damu di al-wajhain, yaitu celaan bagi orang yang bermuka dua. Bermuka dua adalah sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW memiliki dua muka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka orang-orang munafik kalau ketemu orang beriman, ketemu para sahabat Nabi, mereka mengatakan qalu amanna. Kami sudah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka balik ketemu sama setan-setan mereka, ketemu sama teman-teman mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami masih bersama dengan kalian dan kami cuma bercanda saja mengatakan beriman kepada Muhammad dan kepada Tuhannya Muhammad. Itulah orang munafik. Ketika ketemu dengan sekelompok orang tertentu, seolah-olah ini bagian dari kelompok ini. Ketika ketemu dengan kelompok yang lain, seolah-olah ini bagian dari kelompok itu. Ibaratnya kayak kadal, kayak bunglon, pintar kemudian mengkondisikan posisinya di mana, dan itu adalah sebuah sikap yang dilarang dalam Islam. Dan ini perbuatannya orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang melakukan ini tidak bisa bagi kita untuk lantas menghukumi bahwa orang ini munafik, tidak bisa. Jadi dalam Islam menghukumi seseorang ada aturan mainnya. Contoh, dalam Islam dikatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah. Perjanjian dan perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Islam membedakan antara pelaku dengan perbuatan. Betul, meninggalkan salat perbuatannya perbuatan kekufuran ini, tetapi pelakunya belum tentu kafir. Karena banyak sekali syarat-syarat tidak boleh kita menghukumi dan mengkafirkan seseorang dengan sembarangan. Ini bukan area kita, ini bukan otoritas kita. Ini otoritas para ulama, orang-orang yang berilmu untuk menghukumi seseorang. Kalau setiap orang bisa mengkafirkan orang lain, bahaya banget. Seseorang mengkafirkan tetangganya gara-gara nggak pernah lihat tetangganya sholat, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Seorang mengkafirkan tetangganya gara-gara orang tadi itu tetangganya suka mabok, bahaya banget. Seorang mengkafirkan tetangganya gara-gara beda pemahaman, misalnya yang satu kunut, yang satu enggak, itu bahaya banget. Maka Islam membedakan antara perbuatan dengan pelaku perbuatan. Betul, dalam Islam dikatakan orang meninggalkan sholat itu perbuatan ini perbuatan kekufuran, tetapi orangnya belum tentu kafir. Nah, itulah hikmahnya Islam. Islam membedakan antara pelaku dengan perbuatan. Islam membedakan antara perkataan dengan orang yang mengatakan. Maka dari itu, seseorang ketika bermuka dua dalam Islam itu adalah perbuatannya orang munafik.
Tetapi orang yang bermuka dua tidak bisa sembarangan kita hukumi sebagai orang munafik. Apalagi kita hidup di zaman sekarang di mana banyak sekali di media sosial atau di internet dan sebagainya orang saling mengkafirkan satu sama lain. Orang saling membid'ahkan satu sama lain. Orang saling menghinakan satu sama lain. Dan ini bahaya banget. Berbahaya sekali dan tidak pantas kita lakukan. Kita bukan seorang hakim yang memiliki ilmu yang sangat mumpuni. Apalagi zaman sekarang yang mengatakan itu adalah orang-orang yang ibaratnya sekedar tahu dalil langsung menghukumi orang lain. Dan ini bahaya banget. Sangat berbahaya sekali. Sekali lagi, Islam membedakan antara perkataan dengan orang yang mengatakan. Islam membedakan antara perbuatan dengan pelaku perbuatan. Perbuatannya adalah perbuatan yang salah, perbuatan kekufuran, tapi pelakunya belum tentu kafir. Dan ini harus kita bedakan. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim di surat An-Nisa ayat ke-108. Mati beneran ya. Baik, selanjutnya Imam Nawawi menyebutkan sebuah ayat dalam surat An-Nisa 108. Ketika Allah berfirman, "Yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum." Mereka tidak bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, dan Allah senantiasa bersama dengan mereka. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka di malam hari mengucapkan suatu perkataan yang tidak Allah ridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Maha tahu atas apa yang mereka perbuat. Di sini Allah menyebutkan bahwa mereka boleh bersembunyi dari apa yang mereka lakukan di hadapan manusia. Tetapi Allah Maha tahu atas apa yang mereka lakukan. Mas, di tas itu ada power bank, Mas. Ada power bank, coba pakai power bank aja buat lighting. Boleh pinjam, Mas? Enggak di kompartemen utamanya. Enggak ada ya? Enggak ada, Mas? Coba boleh pinjam, Mas. Allah. Masya Allah. Gimana lanjut, Matan? Lanjut nggih, gelap-gelapan nggih. Dulu para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW mereka juga gelap-gelapan kok. Ya. Baik, Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-108 bahwa mereka orang-orang munafik, mereka bisa bersembunyi dari ambilin apa ya? Bisa gantung di situ. Baik. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, mereka orang-orang munafik bisa menyembunyikan perbuatan mereka di hadapan manusia. Tetapi mereka tidak pernah bisa menyembunyikan perbuatan mereka, kebusukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Alim, Maha tahu. Allah Azza wa Jalla adalah As-Sami', Maha melihat.
Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, Maha mendengar. Allah mencatat setiap apa yang kita lakukan, dan kita semua setelah meninggal dunia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis yang pertama atau hadis yang ke-1540 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, tajidun nasa ma'adin, bahwa kalian mendapati manusia itu memiliki asal usul yang berbeda-beda. Manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Setiap dari kita punya masa lalu. Kita memang tidak pernah bisa merubah masa lalu untuk mendapatkan masa sekarang yang lebih baik. Akan tetapi kita punya kesempatan yang sama untuk merubah masa sekarang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Setiap dari kita punya sisi kelam. Setiap dari kita punya sejarah kelam, punya suatu masa lalu yang buruk. Ada yang pernah jadi maling, ada yang pernah jadi rampok, ada yang pernah jadi pemabok dan sebagainya. Biarlah itu jadi masa lalu kita. Kita sekarang fokus merubah masa depan kita. Kita fokus untuk mencari keridhaan Allah. Semoga dengan itu Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak seberapa penting masa lalu Anda, tidak seberapa penting masa lalu kita. Mau mantan preman, mau mantan maling, mau mantan gali, nggak penting itu. Yang penting bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Mengakhiri dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang paling penting. Jadi kita fokus pada masa yang akan datang. Dikatakan oleh Rasul SAW, tajidun nasa ma'adin. Kalian akan mendapati manusia itu berasal dari asal usul yang berbeda-beda, punya masa lalu yang macam-macam. Kemudian khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Tidak peduli ketika jahiliyah dulu, ada sahabat yang dulu ketika masa jahiliyah punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ada yang kayak gitu. Ada para sahabat yang dulu ketika masa jahiliyah jadi rampok, jadi gali. Tapi begitu masuk Islam, mereka memperbaiki Islamnya, mereka betul-betul bertobat, kembali kepada Allah. Nah, itu yang paling penting kata Rasulullah SAW. Terbaik di antara kalian adalah ketika masa jahiliyah adalah, yaitu yang terbaik di masa Islamnya. Ida fakuhu, kalau mereka memahaminya, kalau mereka paham. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa tajiduna khiyarun nas fi hada sya'ni asyaddahum lahu karahiyatan. Dan kalian mendapati sebaik-baik manusia dalam